Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kembali kita memikirkan manusia yang manusia, dan kali ini kita masuk dalam subtopik kita, akibat kejatuhan dosa dalam bidang sosiologi. Nah saudara, ini perlu kita pikirkan dan terus kita jelajah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 dan 12. Kejadian pasal 3, 11 dan 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Saudara-saudara, sesudah manusia itu mulai menghindar daripada Tuhan, menjauh dari Tuhan karena ada problema yang kita sebut problema teologi. Hubungan yang tadi indah menjadi hubungan yang menakutkan, bukan lagi menyenangkan. Maka kemudian Tuhan berkata, dari mana engkau tahu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang kularang engkau makan itu? Jawabannya sebetulnya sangat sederhana, ya Tuhan ampuni aku. Tetapi jawaban yang muncul bukanlah jawaban, ya Tuhan ampuni aku. Karena ternyata manusia tak mampu untuk menjawab itu, apalagi mengakui dan minta ampun kepada Tuhan. Yang terjadi justru adalah kebalikan, bagaimana kemudian manusia itu di dalam dosa tak lagi memikirkan orang lain, tetapi bagaimana memikirkan usaha, mengutamakan diri, menyelamatkan diri sendiri lebih dulu. Tidak ada di dalam Alkitab sesudah jatuh dalam dosa yang namanya gentleman, betul-betul gentleman. Lihatlah Adam. Ia tidak mengakui dan berkata, ya aku yang salah dan aku bertanggung jawab. Padahal dia ditempatkan sebagai leaders, sebagai pemimpin utama, dan Hawa adalah pembantu, penolong yang sepadan itu. Tetapi apa yang dikatakannya? Menarik sekali, 12 memberikan garisan pada kita. Manusia itu menjawab. Apa jawabannya? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Pertama, memang kemudian dosa itu mengakibatkan manusia tidak lagi takut kepada Allah, bahkan menggugat, mempertanyakan, bahkan sampai mempersalahkan Allah untuk apa yang terjadi. Perempuan yang kau tempatkan itu. Ini kalau secara main-main kata saja begitu ya. Kalau tak kau tempatkan perempuan itu di situ, tentu tak ada malapetaka ini. Kenapa kau tempatkan di situ? Saya kira memang banyak pertanyaan yang muncul dari banyak orang, saudara yang kekasih, ketika orang-orang mulai bertanya, bukankah Tuhan Maha Tahu? Iya. Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa Dia menciptakan perempuan sehingga perempuan itu yaitu Hawa mempunyai peluang berdosa lalu mengakibatkan Adam berdosa? Coba tidak ada Hawa, tidak ada dosa. Maka saya mengatakan tidak ada Hawa pun ada dosa. Entah siapapun namanya itu diganti dari si Hawa begitu kan. Entah si Butet, entah si Upi, entah siapapun namanya. Sama saja. Ya. Tetapi yang menarik dari sini adalah bagaimana kemudian ternyata pertanyaan itu persis seperti pernyataan Adam. Perempuan yang kau berikan. Artinya kenapa kau berikan? Kalau nggak kau berikan kan nggak jadi masalah aku di sini. Jadi saudara-saudara, sebelum manusia bertanya kan itu, Adam sudah memberikan pernyataan akan itu. Aku makan buah itu karena perempuan yang kau berikan. Padahal perempuan itu diberikan, yaitu Hawa, adalah untuk menjadi penolong dia yang sepadan. Bukan untuk merongrong dia. Adam justru harus memainkan peran, bagaimana memainkan peran sebagai pemimpin yang membuat keputusan. Dan Adam sudah membuat keputusan menyetujui usulan yang salah dari Hawa. Seharusnya Adam berkata, itu salahku. Seharusnya Adam berkata, itu memang tanggung jawabku. Maka ini aku dan hukumlah. Atau mungkin dia akan berkata, Tuhan ampuni aku atas kesalahan-kesalahanku, atas kelengahanku. Tetapi dosa memang akhirnya memberikan gambaran yang pas akan keberadaan manusia yang tak tahu diri dan tak tahu berdosa itu. Sehingga berdosa pun dirasanya tidak dosa. Itu mengakibatkan kebebalan, kedegilan yang luar biasa pada diri anak manusia. Nah saudara yang kekasih, yang terjadi adalah perubahan-perubahan hebat itu. Perubahan-perubahan yang dahsyat itu. Yang terjadi adalah bagaimana kemudian manusia itu menjadi betul-betul manusia yang bebal. Yang tak lagi mampu menghargai apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Bahwa Allah memberikan penolong tak lagi menimbulkan rasa terima kasih. Tetapi justru gugatan ketika muncul permasalahan. Maka bukan dia memeriksa dirinya dan mengaku salah. Atau kenapa dia mengikuti tawaran dari Hawa. Bahkan dia berani berkata, perempuan yang kau berikan. Mestinya kan kau tahu Tuhan, perempuan itu akan berbuat dosa. Mestinya kan tidak perlu kau ciptakan. Mestinya kan dia tidak perlu ada. Bahwa ketika Hawa tidak ada pun, Adam bisa saja jatuh dalam dosa. Karena manusia diciptakan dalam kesempurnaan, tidak berdosa. Tetapi jangan lupa, manusia yang tidak berdosa itu bisa berbuat dosa. Jadi tidak Hawa, tidak Adam bisa jatuh dalam dosa.
Tetapi ingat, mereka sempurna, tidak berdosa. Tetapi bukan berarti tidak bisa berbuat dosa. Bisa berbuat dosa. Ya. Iya, namanya juga manusia ciptaan. Itu di dalam keterbatasan. Nah, sekarang apa yang dikatakannya? Perempuan yang kau berikan itulah ya yang memberikannya padaku, maka aku makan. Sebetulnya ini pengakuan yang pinter-pinteran untuk mau menghindarkan diri, tetapi juga bodoh-bodohan. Karena hanya bilang, dia yang suruh maka aku makan. Lah kalau Tuhan balikkan, emangnya siapa yang pemimpin? Kau apa perempuan itu? Emangnya kau ini jadi apa? Tetapi itulah dosa. Dalam usaha untuk menunjukkan kepiawaiannya, menutupi kesalahannya, justru dia makin mendemonstrasikan kebodohan yang sangat menggelikan. Itu sebab saudara, orang kalau sudah berdosa, mau menyembunyikan dosanya, semakin tampak bodoh dia. Itu sebab orang berdosa, semakin lari dari kenyataan itu, semakin aneh ngelihatnya. Itulah sebabnya dosa hanya akan menjadi beres persoalannya kalau ada pengakuan yang mengikutinya. Tetapi itulah manusia berdosa. Ia tak punya lagi kemampuan untuk mengakui dosa-dosanya. Bahkan pengakuan dosa pun adalah anugerah. Seperti apa yang dikatakan dalam Alkitab di Injil Yohanes. Roh itu datang untuk menginsapkan manusia akan dosa. Sehingga dunia ini tahu apa keberdosaan. Karena keinsapan yang dikerjakan oleh Roh yang suci itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia berdosa di sini adalah bagaimana kemudian Adam menggugat, melemparkan kesalahan perempuan yang kau berikan itu. Maka ini menjadi problema sosiologi. Bayangkanlah, di situ di muka bumi itu hanya ada dua, pria, wanita, yaitu Adam dan Hawa. Seharusnya menurut teori cinta kan begitu. Kalau ada dua orang saja, pria dan wanita, cinta mereka akan luar biasa. Cinta mereka akan terawat, terurus dengan baik, mereka akan saling protek dan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Karena tak ada orang ketiga di sana. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata dosa meluluhlantakkan seluruh teori hubungan indah itu. Kalau mereka cuma berdua. Karena nyata-nyatanya berdua pun mereka sudah menjadi masalah yang berat. Karena dosa sudah merusak seluruh sistem hubungan yang seharusnya. Akal sehat tak lagi bekerja. Tak lagi mampu merumuskan bagaimana hubungan yang sebenarnya. Tetapi yang terjadi adalah pengkhianatan, pencederaan, pelecehan terhadap pasangannya. Maka muncullah problema sosiologi pertama. Dan problema itu dimulai bukan satu bangsa melawan bangsa yang lain. Tetapi dua orang yang disebut suami dan istri. Percederaan itu terjadi. Tidak lagi mampu melihat pasangannya sebagai pasangan yang mestinya mendapat prioritas tempat tinggi dan perlindungan atau proteksi dari dirinya. Pria bahkan mampu mempersalahkan pasangan yang diberikan Tuhan sebagai sebuah malapetaka. Yang mendatangkan aib yang tidak terampunkan itu, yaitu kecemplung dan terjeburnya manusia ke dalam dosa. Perempuan yang kau berikan itu, dia memberikannya maka aku makan. Saudara-saudara, gugatan yang sangat memprihatinkan, gugatan yang sangat menyedihkan. Sehingga serangan-serangan itu menjadi satu bentuk teror yang sangat keji terhadap keberadaan Hawa. Adam tidak puas dan Adam tidak terima dengan kenyataan itu. Ini sangat menyedihkan sekali sebetulnya. Tetapi itulah keadaan antar manusia yang menciptakan problema sosiologi yang kemudian untan berurut kepada anak cucu, kepada generasi. Karena itu tidak heran ketika Kain kemudian membunuh Habel untuk persoalan yang tidak terlalu jelas. Yang mau dirunut dipikir secara rasional yang gak masuk akal. Tetapi itulah dosa. Ya sudah mengincar, merusak, meluluhlantakkan seluruh hubungan. Sehingga relasi yang tadinya indah itu menjadi relasi yang menciptakan malapetaka. Kasih telah berubah menjadi kebencian. Sehingga manusia itu tidak lagi bagaimana saling memproteksi di dalam dirinya. Tetapi justru saling menyakiti dan saling menghancurkan. Tidak peduli laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Suami terhadap istri atau sebaliknya. Maka manusia sangat mencintai dirinya dan akan berusaha menyelamatkan dirinya sedapat-dapatnya. Bahwa untuk misi penyelamatan diri, seringkali dia menceburkan orang lain, asal bukan dirinya. Kengerian dan kekejaman di dalam relasi akibat dosa itu memang sangat menakutkan, saudara. Tetapi itulah tontonan yang bisa kita lihat di dalam hari-hari hidup anak manusia. Saling mempersalahkan, saling menodai, saling menghancurkan. Dan bukan bagaimana saling membangun. Tak luput semua orang terkena di dalamnya. Entah dia orang biasa-biasa saja atau rohaniawan. Apapun agamanya, rontok semuanya. Sangat mudah untuk membawa orang pada provokasi pertikaian. Tetapi amat sangat sulit ketika membawa mereka ke meja perdamaian. Karena hubungan sosial yang sudah rusak, porak-poranda dan kacau tadi. Sehingga masyarakat itulah terdiri dari individu-individu yang sangat mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Dan dia mau individu lain tunduk pada dia.
Semua ada pada diri orang. Sehingga ketika seorang tunduk pada yang lain itu bukan karena dia mau rela tunduk. Bisa jadi dia tunduk karena dia lebih miskin sehingga dia tunduk kepada yang lebih kaya. Dia lebih lemah sehingga dia tunduk kepada yang lebih kuat. Dia lebih bodoh sehingga tunduk kepada yang lebih pintar. Artinya, sikap tunduk itu bukanlah kerelaan yang muncul dari dasar batinnya. Tapi karena realita sosial yang harus dihadapinya. Membuat dia ada di pojok itu. Dan dia tidak suka itu. Oleh karena itu kalau ada waktu, ia akan naik. Dan kalau perlu melakukan kudeta atau apapun namanya, ia akan melakukannya. Kenapa? Karena hubungan sosial sudah rusak parah, tak karu-karuan. Hubungan sosial itu sudah bernada kepada kebencian. Hubungan sosial itu sudah menjadi sangat menakutkan. Luapan kebencian, luapan amarah itu muncul berapi-api. Menyembur dari diri anak manusia. Dan ini pertarungan sengit, saudara yang kekasih. Oleh karena itulah di dalam bagian-bagian seperti ini kita perlu memikirkan bersama. Masyarakat telah berubah menjadi masyarakat yang rusak. Bukan saja di satu tempat seperti Indonesia. Tapi di berbagai negara di permukaan bumi ini. Hancur. Rusak. Tidak memberikan harap lagi. Oleh karena itu saudara tidak perlu syok, tidak perlu kaget melihat kenyataan yang terjadi di sekitar saudara. Bangsa melawan bangsa hancur lulu lantak. Oh, kalau bangsa lawan bangsa sih masih bisa dibilang lah ya. Lain sih bangsanya, lain sih budayanya. Atau agama lawan agama, apalagi. Keyakinannya beda. Tapi bagaimana saudara mau menjelaskan ketika pertikaian, kesakitan itu terjadi di dalam keluarga. Bahkan antara suami istri. Itulah kenyataan. Dan itu memang ternyata nyata. Jadi dalam hidup ini. Oleh karena itu realita hubungan sosial yang justru rusak pertama adalah keluarga. Antara Adam dan Hawa. Belum ada anak-anak di sana. Jadi Adam dan Hawa sebagai sesuatu yang seharusnya mampu mengikat diri menjadi satu seperti apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tidak lagi dua tetapi satu. Menyatu. Di dalam hatinya. Menyatu. Di dalam rasanya. Menyatu dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ternyata mereka terpisah lulu lantak karena dosa. Yang ada adalah pertikaian, percideraan. Sehingga kesatuan itu menjadi bubar, tidak karu-karuan. Jadi saudara bisa melihat betapa jahatnya dosa. Ya tidak saja merusak diri manusia pada dirinya. Sehingga mengalami gangguan psikologi, tak lagi mampu menghargai diri sebagai diri yang berharga. Tak lagi pede pada keadaannya dan coba merubah watak bentuknya dengan segala macam untuk memenuhi. Bukan tuntutan Tuhan, tapi tuntutan yang di sekitarnya. Bukankah dosa itu yang merusak? Dalam bidang teologi mengakibatkan manusia tidak lagi mampu menghargai Allah. Sehingga sang pencipta itu bukan lagi hal yang menyenangkan tetapi menakutkan. Bukan ditunggu tetapi dihindari. Maka sekarang manusia dengan manusia pun mengalami malapetaka itu. Sehingga manusia dan manusia itu di dalam kehidupan sosialnya tak lagi mampu untuk membangun karya. Sehingga mereka representatif menggambarkan hubungan seperti Tuhan dan umatnya. Mereka terjebak pada perangkap saling menyalahkan itu. Bahkan warisan mereka langsung nyata di dalam kehidupan anak-anak mereka. Bagaimana anak-anak bukan saja saling menyalahkan, tetapi saling membunuh, saudaraku. Tragedinya sangat mengerikan. Rentetannya langsung. Dari Adam Hawa ke anaknya Kain dan Habel. Jangan bicara siapa salah atau siapa benar. Jangan bicara apa yang mempengaruhi mereka. Mau pakai teori lingkungan apapun, lingkungan apa? Mana mereka nonton film perang? Siapa bintang filmnya? Mana mereka pula nonton film pembunuhan? Siapa pula pelakunya? Mana mereka belajar melihat film drama di mana orang saling mempersalahkan sehingga mereka terpengaruh karenanya? Tidak ada itu. Karena mereka adalah mereka dan mereka cuma 4 orang. Adam, Hawa, Kain, Habel. Tetapi mereka sudah menciptakan malapetaka yang sangat luar biasa. Adam mempersalahkan Hawa. Hawa juga tidak terima, lempar nanti ke ular. Lalu Kain membunuh Habel. Bayangkan hanya untuk mengatur orang yang 4 itu saja sudah susah setengah mati. Timbul kerusuhan, kekisruhan yang tidak karu-karuan. Dan itulah dosa. Apalagi dalam realita kita hidup di dunia yang banyak sekali sukunya, rasnya, bangsanya. Bahkan agamanya. Maka pertikaian menjadi pertikaian yang tak akan pernah terhentikan. Karena habit basicnya sudah begitu. Sudah rusak pada dirinya. Jadi sistem yang rusak tadi merusak seluruh hubungan itu, saudara. Sehingga perkembangan pertumbuhan yang ada pada manusia hanyalah merupakan perkembangan pertumbuhan kuantitatif. Tetapi tidak merupakan satu pertumbuhan kualitatif. Yang ada adalah jumlah manusia bertambah, permasalahan bertambah. Tapi secara kualitatif kemampuan menyelesaikannya semakin menghilang. Itu sebab di dalam frustrasi ada orang berkata, kalau mau membereskan perang, ciptakanlah perang. Kalau mau membuat damai,
Buatlah bom atom supaya jangan macam-macam orang. Daripada bom atom itu meledak, damailah kita. Akhirnya, damai menjadi muncul sebagai sebuah damai yang karena terpaksa, terancam, tertindas. Artinya apa? Artinya hubungan yang rusak tadi itu. Jadi seorang tunduk bukan karena dia mau tunduk, terpaksa tunduk karena kalah setting dalam ekonomi mungkin, kalah setting dalam kekuasaan mungkin atau yang lain-lainnya. Majority minority misalnya. Nah, oleh karena itulah saudara, menyikapi hal-hal seperti ini orang Kristen perlu dibangunkan. Ya, untuk memperbaiki, memupuk hubungan yang sehat di dalam kehidupan ini. Bagaimana problema-problema sosiologi ketika orang saling menciderai, saling menjatuhkan itu berubah menjadi satu suasana di mana orang bisa saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua, saudara. Untuk itulah kita dipanggil sebagai orang Kristen. Bukan sekedar untuk ongkang-ongkang menerima berkat. Kalau kau sakit pasti sembuh, miskin kau pasti kaya. Bukan itu. Kita dinindabobokan oleh berbagai kesalahan yang fatal. Sehingga kalau kita yang miskin tidak jadi kaya, kita yang sakit masih tetap sakit, enteng saja. Para mereka-mereka, pemimpin-pemimpin berkata, kurang kuat iman sih. Tapi kalau kita berhasil, iman dia pula yang kuat. Bukan iman kita. Penipuan telah terjadi di mana-mana. Sehingga hubungan itu pun bahkan di kotak atau di bangunan yang bernama gereja, resah juga, gelisah juga kita. Sehingga hubungan sosial yang rusak tadi sekali lagi bukan sekedar antar bangsa, suami istri bahkan dalam rumah ibadah. Karena itulah sebagai agen-agen perubahan seharusnya kita mampu memainkan peran kita, menciptakan relasi sehat dimulai dari rumah masing-masing. Sehingga suami istri yang punya relasi sehat akan membawa itu kepada gereja. Sehingga gereja masuk dalam relasi yang sehat, membawa itu pada masyarakat. Masyarakat ada pada relasi yang sehat, membawa itu pada negara bahkan dunia. Nah, mari kita prepare, mari kita perbaiki. Bukan dengan menuntut dan berteriak kenapa begini dan kenapa begitu. Dengan mendemonstrasikan, melakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi masyarakat sosial kita sudah sakit dimanapun. Karena tidak perlu pengobatan yang mujarab, tetapi kita tak mampu untuk melakukannya. Karena penyakit itu kita yang bikin dan kita sendirilah penyakitnya. Itu sebab kita memerlukan tabib agung Yesus Kristus Tuhan. Untuk membereskan, mengobati luka masyarakat. Luka yang sangat dalam kehidupan sosial manusia. Tak lagi ada kepercayaan di sana, yang ada kecurigaan untuk saling menghabisi. Dan bagaimana kalau bisa menguasai, itu penting. Tak lagi ada orang memikirkan orang yang lainnya. Seluruh pemikiran selalu dilatar belakangnya oleh berbagai motivasi. Karena itu, kemurnian motivasi menjadi kerinduan kita yang mendalam. Untuk kita bisa memainkan dan memenangkan peran itu. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara yang kekasih. Kita perlu memainkan peran itu. Tak bersembunyi di balik berbagai aksesoris kegiatan keagamaan. Tetapi turun langsung mendemonstrasi damai yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita ketika Dia mati di atas kayu salib. Mendamaikan kita dengan Bapa di dalam surga. Sehingga bukan lagi permusuhan tetapi persekutuanlah yang ada. Kiranya semangat yang sama kita bawa dalam kehidupan masyarakat sosial kita. Supaya masyarakat yang sakit dan cenderung menyakiti dan menghabisi itu disembuhkan oleh kasih Kristus. Dan kita boleh menjadi agen yang mendemonstrasikan bagaimana kasih itu menjadi tampak nyata. Kita harus menjadi pemain-pemain utama dalam kehidupan ini. Karena itu adalah sangat menyedihkan kalau orang-orang Kristen justru terjebak pada perangkap penyakit sosial ini. Sehingga akhirnya tumbuh pula kebencian dan kemarahan tak beralasan, tak berujung dalam batinnya. Sebelum dia menghabisi orang yang lain di sekitarnya. Saudaraku, mari kita bangun dan berkata, tidak. Kita tidak boleh diperalat oleh kebencian, kebebalan. Kita tak boleh diperalat oleh nafsu balas dendam. Yang tak akan pernah usai dan tak akan pernah berujung pangkal itu. Yang akan melibat dan melibat, berpanjang, berpindah ke berbagai tempat. Karena dia penyakit menular yang sangat cepat menularnya. Tetapi biarlah orang-orang Kristen menjadi obat mujarab terhadap hal itu. Dan kemungkinan itu hanya satu. Ketika orang-orang Kristen hidup dan dihidupi oleh kasih Kristus. Berjalan pada pertobatan yang sejati. Maka saya percaya kita akan bisa mengobati masyarakat yang sakit. Dan jangan lupa bukan cuma Indonesia, berbagai tempat di mana-mana. Orang sekarang bisa melakukan dosa pun bangganya luar biasa. Khususnya dalam konteks relasi tadi. Sudah terlalu banyak orang yang terluka. Dulu yang dicintai, kini justru jadi orang yang paling dibenci.
Hah? Dulu sahabat karibnya, kini bisa menjadi musuh besarnya. Aneh, tapi nyata. Dan itulah manusia, dan itulah penyakit itu. Menular cepat setengah mati, tak bisa dihentikan, merusak, menghabiskan. Saudara, di mana Anda berada sekarang? Jangan-jangan Anda adalah korban daripada penyakit sosial itu. Sehingga ada marah luar biasa. Suami dan istri saling menciderai, menyakiti, terpisah dalam amarah yang meluap-luap. Mungkin orang tua dan anak terperangkap pada jerat kebenaran diri. Bukan aku, dia. Bukan aku, dia. Dia dan dia dan dia dan dia. Saling tuding, saling menyalahkan. Terceraikan oleh kebencian. Atau mungkin kita sanak saudara. Kakak dan adik. Atau mungkin kita di gereja. Atau mungkin kita di pekerjaan atau dimanapun saja kita berada. Paling tidak, biarlah bola kita mainkan. Dan bola kita adalah sebuah pengampunan. Kalaupun di sana, di seberang sana, lawan tak berterima, tentu tak mengapa. Tetapi kewajiban mendemonstrasikannya, itu jadi penting bagi kita. Karena itulah biarlah orang-orang Kristen betul-betul mampu menjadi agen daripada perdamaian itu. Sehingga bukan saja menjadi sebuah slogan, tetapi kenyataan yang bisa dilihat semua orang. Di Indonesia ini banyak sekali tulisan damai itu indah. Nenek-nenek pun tahu, anak kecil pun tahu. Tapi bagaimana mendemonstrasikan damai, itu yang tak pernah terwujudkan. Karena itu biarlah orang Kristen memainkan demonstrasi itu. Biarlah orang Kristen menyanyikan sorak-sorai tentang kasih dan pengorbanan itu. Bukankah itu nyanyian yang sudah Tuhan taruh dalam hati kita? Untuk kita menyadari apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Karena itu kembalilah berdamai. Dengan suami, istri, orang tua, anak. Kakak, adik. Di gereja, di kantor, atau di mana saja. Jangan lagi kita mau diperbudak dan diperpanjang permasalahan sosial kita oleh sudut dosa setan yang jahat itu. Tapi biarlah oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita kembali pada Dia, memuliakan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara, berdamailah. Jangan biarkan dirimu terperangkap pada perangkap problema sosial akibat kejatuhan dosa itu. Karena Tuhan sudah menebus kita, bukan? Karena itu jadilah pemenang. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatiku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang bisa kami pikirkan, kami renungkan, biar Tuhan yang menyempurnakan. Kami menyerahkan hidup kami, dituntun dipimpin oleh Tuhan. Jangan membiarkan kami terperangkap pada hawa nafsu kemarahan yang tak berujung pangkal. Tetapi biarlah oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami semakin dikuatkan untuk berjalan pada jalan Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami ucap syukur dan berdoa.